عليك بطرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. فالمقصود أن أهل السنة يبينون الحق بما يقررونه من العقائد والقواعد. Maksudnya bahwa ahlu sunnah selalu menjelaskan kebenaran dengan apa yang ditetapkan dari akidah dan kaidah-kaidah, usul, prinsip-prinsip agama yang bersandarkan pada kitab dan sunnah, mengikuti pemahaman para salafus saleh. Dan selalu ahlu sunnah membantah apa-apa yang menyelisihi dalil, apa-apa yang menyelisihi hujjah. Fala yaktafuna bi bayanil haqqi faqat. Ahlu sunnah tidak mencukupkan menerangkan kebenaran saja, tetapi menerangkan kebenaran dan memperingatkan yang salah. Ini kaidah penting. Perbedaan antara ahlu sunnah dengan ahlul bid'ah yang bernama sururiyah, hizbiyah. Alhamdulillah. Kata mereka, yang penting sampaikan kebenaran, sampaikan kebenaran, sampaikan kebenaran. Kebatilan akan sirna dengan sendirinya. Pakai dalil. Apa dalilnya? Ja'al haq wa zahaqal batil. Datang kebenaran, akan sirna kebatilan. Maka enggak perlu kita membatasan, sampaikan saja kebenaran. Otomatis kebatilan akan nyingkir sendiri. Apakah ini ucapan lurus? Tidak sama sekali. Karena termasuk menerangkan kebenaran adalah membuktikan yang batil adalah batil. Akan sirna. Tetapi kalau kita menerangkan ini hak, yang batil-batil dibiarkan saja, tidak dibantah. Itu bukan dakwah. Itu baru separuh dakwah. Yang namanya dakwah harus terkumpul antara dua perkara. Basyiran wa nadhira. Apa basyiran? Memberitakan kabar gembira. Apa nadhira? Berikan peringatan. Yang namanya dakwah selalu terdiri dari dua sisi. Al-ardu war-raddu. Menampakkan kebenaran, membantah kebatilan. Selalu dua perkara, al-itsbat wan-nafi. Menetapkan yang hak, menafikan yang batil. Oleh karena itu lafzul jalalah atau lafz tauhid terdiri dari dua sisi. La ilaha illallah. Tiada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Ada dua sisi. Sisi pertama membantah. Tidak ada yang berhak diibadahi. Ini tidak berhak, ini enggak berhak, ini enggak berhak, ini enggak berhak. Baru kemudian tetapkan bahwa ibadah harus pada Allah Ta'ala. Kalau separuh saja belum dikatakan kalimat tauhid, belum memasukkan seseorang ke dalam Islam. Saya masuk Islam dan saya bersaksi hanya Allah yang saya sembah, atau dengan kalimat a'budullah, saya masuk Islam, saya berikrar akan menyembah Allah. Sudah cukup? Belum. Harus katakan tidak ada sembahan yang lain, hanya Allah yang sembah. Harus dua-duanya. Ikhwani fillah a'azakumullah. Maka yang namanya dakwah harus ada dua sisi, menerangkan kebenaran dan membantah kebatilan. Itulah ahlu sunnah. Ahlu sunnah yubayyinuna al-haqqa bima yuqarrirunahu min al-aqaid wal qawaid wal usul mustanadah ala al-kitab was sunnah ala fahmi salafus salih. Ini sisi pertama, menjelaskan kebenaran dengan kaidah-kaidah usul, dengan prinsip-prinsip yang berdasarkan kitab dan sunnah. Sisi kedua, wa yarudduna ma khalafa dzalika bid-dalil, membantah semua yang menyelisihinya. Fala yaktafuna bi bayanil haqqi faqat, maka tidak mencukupkan hanya menerangkan kebenaran saja. La budda min raddi ma yukhaliful haqq, harus menerangkan, membantah yang menyelisihi kebenaran. Hatta yakuna ad-din safiyan khalisan, hingga agama ini bersih, sehingga murni agama ini tidak dikotori dengan berbagai macam pemahaman-pemahaman sesat. Wa hakadzal Qur'an, demikianlah Al-Qur'an, menerangkan kebenaran, membantah kebatilan.
Menerangkan tauhid, membantah syirik. Demikian pula Rasulullah SAW, indahul bayan mundu ba'athahu Allah hatta tawaffahu. Beliau banyak menjelaskan sejak beliau berdakwah sampai wafatnya, menerangkan kebenaran, membantah kebatilan. Wa huwa yubayyin lin-nasi ad-din. Beliau menerangkan agama, menerangkan kebenaran, menganjurkan untuk berpegang dengan kebenaran, sebagaimana dijelaskan pula kepada umatnya tentang wajibnya memurnikan ibadah hanya pada Allah Ta'ala, yang bersih dari kesyirikan, bersih dari kemaksiatan, dan memperingatkan dari bahaya kesyirikan, kemaksiatan, kesesatan. Demikianlah dakwah beliau sampai wafatnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan diikuti di belakangnya masya ashabuhu wal a'immah, diikuti oleh para sahabatnya dan para imam-imam setelahnya sampai hari ini. Maka kalau ada yang berkata cukup menerangkan kebenaran, tidak perlu bantah-bantahan, berarti dia menyelisihi Rasulullah SAW, menyelisihi para sahabat, menyelisihi para tabi'in, menyelisihi para tabi'it tabi'in, menyelisihi para imam-imam ahlus sunnah. Maka tidak pantas dikatakan ahlus sunnah, apalagi salafi. Maka mereka dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Hadi sahibu hawa, ahlul bid'ah. Sururiyah ahlul bid'ah. Naam, sururiyah adalah ahlul bid'ah. Qanibina azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bahwa kaidah ini sudah kaidah yang masyhurah, yang dalilnya bukan 1, bukan 2, bukan 3, bukan 10, bukan 20, bukan 100, bukan 200. Hampir semua pembahasan apapun pasti akan diterangkan begini, bukan begitu, pasti akan menerangkan ini yang hak, bukan yang itu batil. Dalam segala bab diterangkan mana yang hak, mana yang batil. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi washabihi wa sallama tasliman katsira.